Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Marhaban bikum ayyuhal ikhwatul kiram fi al-liqa'at an-nahwiyah li qira'ati kitab At-Tuffahatu fin Nahwi li muallifihi Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi Al-Misri rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan nahwu dari kitab At-Tuffahah fin Nahwi yang ditulis oleh Abu Ja'far An-Nahas rahimahullahu taala. Baik. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6, maka kita sekarang masuk ke bab yang ke-6. Di pertemuan yang kelima kemarin kita sudah membahas tentang apa macam-macam dari fi'il, anwa'u al-af'al, macam-macam dari fi'il. Kita katakan kemarin bahwasanya fi'il itu ada 4 macam. Pembagian ini menyelisihi pembagian para ulama dalam kitab-kitab yang lain. Jika dalam kitab yang lain antum akan temukan nanti bahwasanya fi'il itu dibagi menjadi 3, madhi, mudhari, dan amr. Ini pembagian yang masyhur. Adapun An-Nahas ini menambahkan satu lagi, yaitu fi'il nahi. Tapi ini perbedaan pembagian An-Nahas di sini, dan tidak ada masalah dengan pembagian ini, tidak menyelisih pembagian yang sudah ada. Baik, maka setelah kita tahu apa itu fi'il, di pertemuan pertama dulu kita sudah bahas apa itu fi'il, pengertian fi'il, kemudian kita juga sudah tahu pembagian fi'il, maka yang tersisa sekarang adalah anggota lain selain fi'il, yaitu fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul. 3 hal ini adalah unsur penyusun suatu kalimat. Jadi kalau antum membuat kalimat sempurna, harus ada minimal 2 dari 3 ini. Ada fi'il, kata kerjanya. Yang namanya kata kerja nggak mungkin terjadi kecuali pasti ada orang yang melakukannya, gitu kan? Nggak mungkin ada perbuatan makan kalau tidak ada orangnya. Zaid makan, Muhammad makan, kamu makan, nggak mungkin tiba-tiba makan, gitu kan? Pasti ada pelakunya. Pelaku inilah yang disebut dengan istilah fa'il dalam bahasa Arab. Jadi fi'il pasti butuh kepada fa'il. Kemudian fa'il itu butuh kepada maf'ul. Meskipun tidak semua begitu jadi ada nanti kata kerja dalam bahasa Arab yang dia harus pakai maf'ul, ada juga yang enggak perlu pakai maf'ul. Itu akan ada pembahasannya nanti. Gitu ya. Nah, berarti minimal kalau kita mau bikin kalimat sempurna harus ada 2 ini, berarti fi'il sama fa'il. Syukur-syukur kalau ada maf'ulnya. Jelas ini ya? Baik. Nah, jadi kalau fi'il itu bahasa Indonesianya predikat, kata kerja. Kemudian fa'il itu subjek, itu pelakunya. Kemudian maf'ul itu objek, menjadi korbannya. Nah, maka kalau antum ingin tahu mana fa'il, mana maf'ul, caranya adalah ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan. Semisal ada kalimat yang mengatakan saya makan atau Muhammad makan roti. Nah, dari 3 kata ini yang mana menjadi fa'il dan maf'ulnya, caranya ajukan pertanyaan. Siapa yang makan? Muhammad. Nah, itulah fa'il. Jadi siapa yang melakukan satu pekerjaan itu adalah fa'il. Siapa yang minum, siapa yang tidur, siapa yang makan, siapa yang pergi, siapa yang sholat, jawaban dari pertanyaan tadi itulah fa'il dari kalimat tersebut. Berarti kita ajukan pertanyaan, siapa yang, gitu ya, siapa yang melakukan ini gitu. Kemudian maf'ul, bagaimana caranya? Sama, kita ajukan pertanyaan juga, apa yang, gitu ya, apa yang. Misalkan Muhammad makan roti, apa yang dimakan Muhammad? Roti. Roti itu berarti maf'ulnya. Gitu cara membedakan fa'il sama maf'ul. Kalau fi'il gimana membedakannya? Nah, kalau fi'il gampang membedakannya karena dari
tulisannya saja sudah berbeda. Yang biasanya suka ketukar itu nanti adalah mana fa'il, mana maf'ul. Itu yang suka ketukar. Mana pelaku, mana objek. Ketika kita mengatakan Muhammad memukul Zaid, kadang suka ketukar siapa yang memukul siapa di situ kan. Nah, jadi harus kita tahu urutannya seperti apa. Baik, urutannya sendiri ya, kalau kita bikin kalimat itu urutannya itu ya, fiilnya dulu. Ya, fiil dulu baru kemudian fa'ilnya. Ya, baru kemudian terakhir maf'ul. Ya, maf'ulun bih. Jadi fiil dulu ya. Fiil sama fa'il itu normalnya mereka bergandengan. Ya. Misalkan kataba Muhammad ar-risalah. Katabat yang menulis, Muhammad fa'ilnya, dan ar-risalah surat. Apa yang ditulis Muhammad? Ar-risalah. Paham maksudnya? Pada susunannya begini. Boleh nggak ini dirubah-rubah? Boleh. Ini bukan susunan yang wajib harus begini, enggak. Boleh susunan yang berbeda, tapi makna yang diberikan pun berbeda nanti. Misalkan maf'ulnya ditaruh di depan boleh, ya. Tapi normalnya begini susunannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan SPO kan, subjek, predikat, objek. Subjek itu apa? Fa'il. Kalau dalam bahasa Arab fa'il itu kedua dia, bukan pertama. Itu aja bedanya dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia ya. Jadi kalau antum bilang Muhammad pergi ke pasar, jangan katakan Muhammadun zahaba, enggak, zahaba Muhammadun. Jelas ini bedanya? Jadi kata kerjanya duluan, baru orangnya. Jangan orangnya duluan. Kalau orangnya duluan boleh-boleh aja, tapi kalimatnya jadi agak rancu nanti. Nanti kita bahas di mubtada itu. Ya, jadi agak rancu, maka lebih baik kalau kita awali dengan kata kerja. Jelas sampai sini? Baik, kita mulai. Babul fa'ili wal maf'uli bihi. Bab pembahasan tentang fa'il dan maf'ul bihi. Fa'il itu subjek, maf'ul bihi itu objek. Kenapa ini digabung fa'il sama maf'ul ini? Karena yang sering ketukar itu ini fa'il sama maf'ul, maka dia digabung sini untuk sekaligus dijelasin gitu maksudnya. Baik. An-Nahas mengatakan di sini al-fa'ilu raf'un abadan. Fa'il itu rafa'. Ya, maksudnya dia marfu. Jadi di mana-mana fa'il itu pasti marfu abadan selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mengi'rab nanti, ini fa'il, kemudian ditanya apa i'rabnya? Ya, mansub dibilang. Loh gimana fa'il mansub? Enggak mungkin. Ya. Fa'il majrur juga enggak mungkin. Fa'il itu pasti marfu. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada orang mengi'rab fa'il mansub, jelas itu berarti adalah i'rab yang keliru. Baik. Itu mana dari al-fa'ilu raf'un abadan. Dia selamanya. Taqaddama au ta'akhkhara. Ya, apa itu taqaddama? Entah dia berada di depan atau berada di belakang. Maksudnya berada di depan itu di sini. Dia datang setelah fi'il langsung. Ini taqaddama namanya. Kalau ditukar posisinya sama maf'ul bih, ya namanya ta'akhkhara. Jelas ini? Anda ulang sekali lagi. Jadi fa'il itu selalu marfu, entah susunannya seperti yang di sini atau susunannya dibalik. Ya. Susunannya misalkan kita tuliskan begini. Ya. Fi'il, maf'ul bih maksudnya balas fa'il. Ya, fa'il di belakang kan? Ini namanya ta'akhkhara. Ya. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul atau fi'il, maf'ul, fa'il, hukum fa'ilnya di sini tetap sama-sama marfu. Ya, fa'il di sini semuanya dihukumi marfu. Itu makna dari perkataan di sini taqaddama au ta'akhkhara. Berada di depan atau berada di belakang, tetap dia dihukumi marfu. Itu fa'il. Wal maf'ulu bihi nasbun abadan. Maf'ul bih juga begitu. Kalau fa'il selalu marfu, maka maf'ul bih lawannya dia selalu mansub. Ya, nasab istilahnya ya. Maf'ul bih itu pasti mansub.
saya memukul Zaid. Nah, Zaid di situ pasti mansub. Ya, karena dia sebagai maf'ulun bihi. Jelas ini ya? Ya, saya makan roti, mana maf'ul bihnya? Saya menulis surat, mana? Surat. Saya melihat pemandangan. Saya memakan ikan, dan seterusnya. Jadi semua kata ikan, roti, pemandangan tadi kalau diterjemahkan ke bahasa Arab harus harokatnya mansub atau fathah. Jelas ini? Taib. Jadi maf'ul bihi itu di mana-mana dia pasti mansub, sebagaimana fa'il di mana-mana dia pasti marfu. Wadihna? Taib. Ya, maka dikatakan di situ abadan. Apa arti abadan? Selama-lamanya. Taqaddama au ta'akhkhara, entah dia berada di depan atau berada di belakang, sama ya. Maf'ul bihnya ini berada di depan, ini berada di belakang. Mau dia berada di sini, mau di sini, tetap dia dihukumi mansub gitu ya, karena dia sebagai maf'ul bih. Contohnya di sini taqulu min dzalika, maka antum katakan contohnya diantaranya adalah daraba Zaidun Amron. Mana fa'ilnya di situ? Zaidun. Mana maf'ulnya? Amron. Ya, lihat di situ Zaidun marfu apa mansub? Nah, marfu. Kemudian Amron marfu apa mansub? Mansub. Baik, dikatakan di situ rafa'ta Zaidun li'annahu fa'il. Rafa' artinya antum marfu'kan. Antum marfu'kan kata Zaid, kenapa? Li'annahu fa'il, karena dia pelaku dari perbuatan itu. Apa perbuatannya di situ? Fiilnya doroba. Ya, Zaid adalah fa'il dari doroba, maka harus dimarfu'kan. Wa nasabta Amrun li'annahu maf'ulun bih. Ya, dan kata Amron, kenapa dia mansub di situ? Karena dia sebagai maf'ulun bihi. Boleh nggak kita katakan doroba Zaidun Amrun? Dua-duanya marfu, boleh nggak? Nggak boleh, nggak mungkin ada dua fa'il dalam satu kalimat. Kalau antum sudah ketemu fa'ilnya, berarti sisanya itu adalah maf'ul. Gitu ya. Kalau antum sudah ketemu fa'il sama maf'ul, yang antum cari apanya? Fi'ilnya. Kalau sudah ketemu fi'il sama fa'il, yang dicari maf'ul. Kalau ketemu fi'il sama maf'ul, yang antum cari fa'ilnya. Begitu. Gitu ya. Baik. Wa mithluhu, contoh yang lain, akrama akhuka abaka. Akrama akhuka abaka. Akrama di situ fi'il, akhuka sebagai apa? Fa'il, kemudian abaka sebagai maf'ulun bi. Ya, di situ akrama fi'il, akhuka fa'il. Akhuka fa'il marfu dengan apa dia di situ? Apa tanda marfu'nya? Dengan wawu. Masih ingat ya? Asmaul khamsah ya. Marfu dengan wawu. Abaka itu marfu apa mansub? Mansub. Kenapa dia mansub? Nah, karena dia sebagai maf'ulun bihi atau sebagai objek. Maka dikatakan abaka di situ. Ya, mansubun wa alamatu nasbihi apa? Ya, al alif, karena dia termasuk al asma al khamsah. Contoh yang kedua, wa raqiba Zaidun farasaka. Fiilnya mana? Raqiba. Fa'ilnya mana? Zaidun. Maf'ulun bihnya mana? Farasaka. Ya. Zaidun di situ marfu. Tanda marfu'nya apa? Dhamma. Farasaka di situ maf'ulun bih, mansub dia. Mansub, tanda mansubnya apa? Farasaka. Fathah di huruf sin ya, bukan di huruf kaf ya. Kaf itu dhamir, jadi dia tetap harokatnya fathah. Nah, jadi yang menjadi tanda nansabnya di situ adalah fathah di huruf sin itu, bukan fathah di huruf kaf ya. Fathah di huruf sin. Wa dakhala Amrun daraka. Nah, contoh yang ketiga, wa dakhala Amrun daraka. Fi'ilnya mana? Dakhala. Fa'ilnya mana? Amrun. Apa tanda marfu'nya di situ? Dhamma. Daraka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi daraka. Alamat mansubnya apa? Fathah. Fathah di huruf apa? Ra. Ingat kaf itu dhamir.
Nah, jadi patokan kita adalah sebelum domir. Karena domir kan dimanapun dia harokatnya tetap sama. Jadi yang berubah itu daroka, daruka, atau darika. Waqis alaihi, kata An-Nahas di sini, maka kiaskanlah dengan yang semisal dengannya. Ya, kiaskan maksudnya ya bikin contoh yang semisal dengan ini maksudnya. Jelas ya? Baik, paham paragraf pertama ini? Berarti kesimpulan kita dari paragraf pertama inilah fa'il itu selalu marfu, maf'ul bihi itu selalu mansub dimanapun letaknya. Ya mau di depan, di belakang, pokoknya ada marfu. Ya begitu juga maf'ulun bihi dimanapun dia letakkan, di depan atau belakang dia mansub. Baik, masuk ke paragraf selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita ambil satu contoh tadi. Ya, contohnya tadi adalah doroba Zaidun Amron ya. Doroba Zaidun Amron. Kita ambil contoh ini. Doroba Zaidun Amron. Baik, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, sekarang ini antum lihat ya, fa'ilnya berbentuk mufrad. Ya kan? Zaid kan satu orang artinya ya. Gimana kalau sekarang ada dua orang Zaid memukul dua orang Amr? Ngerti maksudnya? Ada dua orang yang namanya Zaid, yang satu namanya Zaid bin Harithah misalkan, yang satu namanya Zaid bin Thabit misalkan. Dua-duanya namanya Zaid. Dan dia memukul dua orang yang namanya Amr. Yang satu namanya Amr ibn Ummi Maktum misalkan, yang satu namanya Amr ibn Yahya misalkan. Ya. Nah, jadi dua orang Zaid ini memukul dua orang Amr. Nah, gimana caranya sekarang? Itu yang akan kita bahas di paragraf ini. Ya. Wa taqulu fit tathniyah, maka antum katakan kalau dalam kondisi tasniyah itu artinya apa? Musanna, ya, dua, double, ya. Jadi kalau dia musanna kita katakan apa? Doroba az-Zaidani al-Amroini. Ya, doroba az-Zaidani al-Amroini. Zaidun, perhatikan ke papan dulu. Kata Zaidun ini kalau dimusannakan jadi double kita rubah. Ya, caranya gimana? Tambahkan alif dan nun. Jadi Zaidun tambahkan alif dan nun jadinya apa? Zaidani. Nah, sekarang ya, musanna itu kan bisa dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, kenapa yang kita pilih di sini Zaidani bukan Zaidaini? Nah, karena fa'il itu marfu. Kalau berbentuk musanna, maka tanda marfu'nya adalah dengan alif. Gitu ya. Jadi beda antara Zaidani sama Zaidaini adalah kalau Zaidani harus dalam kondisi marfu. Kapan ya suatu kata dikatakan kondisi marfu? Ketika dia sebagai fa'il. Jelas sampai sini? Baik. Jadi Zaidun ini kita kita musannakan jadinya Zaidan. Nah, alif yang ada inilah sebagai tanda marfu'nya. Ya. Kalau di sini tanda marfu'nya Bang, dhammah. Kalau di sini tandanya alif, nggak bisa pakai dhammah lagi. Kenapa? Ya karena dia sudah berbentuk musanna kan nggak ada dhammahnya. Zaidani, kasroh akhirnya. Ya, gimana antum katakan ada dhammah gitu? Baik. Jadi doroba ya, di fiilnya masih sama ya. Doroba Zaidani, kemudian Amron dimusannakan tinggal tambahkan alif dan nun jadinya Amroini. Ya, kenapa kita pilih yang pakai ya dan nun bukan pakai alif dan nun? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus ya mansub. Ya, mansubnya dengan ya kalau berbentuk musanna. Jelas ya? Ya, kalau antum bingung dengan contoh Amron ini karena dia agak bermasalah contoh Amron ini, kita pakai Muhammadan saja. Ya. Baik. Muhammadan, ya. Berarti kalau kita katakan doroba Zaidani, Muhammad ini kalau dimusannakan kan ada dua cara, Muhammadani atau Muhammadaini. Kenapa sekarang kita pilih Muhammadaini? Ya, karena ya kaidahnya mengatakan bahwasanya kalau musanna itu mansubnya dengan ya, maka kita pilih yang ada ya-nya yaitu Muhammadaini. Gitu ya, Muhammadaini. Tadi di sini dia mansub, tanda mansubnya apa?
fathah. Ya, sekarang di sini dia mansub, tanda mansubnya apa? Iya. Kok beda tanda mansubnya? Nah, kenapa beda tanda mansubnya? Padahal kan sama-sama maf'ulan bih. Beda jenisnya, beda jumlahnya. Muhammad cuma satu, Muhammadaini dua. Gitu ya. Jika ada yang nanya kepada antum, tanda marfu itu apa? Jawaban antum apa? Tanya balik dulu, ya. Tanda mansub ya. Kalau ada yang nanya kepada antum, tanda mansub itu apa? Tanya balik dulu, ya. Kata apa yang antum mau mansubkan? Gitu. Tergantung kepada jenis katanya, ya. Kalau antum mau mansubkan yang musanna, tanda mansubnya iya. Kalau antum mau mansubkan yang mufrad, maka tanda mansubnya fathah. Jelas ya? Nah, jadi benar nggak kalau Anda bilang ke antum, tanda mansub itu fathah? Benar nggak? Ya kurang. Benar tapi kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena kalau musanna gimana antum masuk dengan fathah? Kan nggak bisa. Ya. Muhammadaini gimana? Nggak ada fathahnya di sini. Ya, nggak bisa berarti mansub dengan fathah. Maka kita gunakan tanda yang lain sebagai pengganti fathah, yaitu huruf ya itu. Jelas ini? Mafhum ya? Baik. Jadi jangan sampai kita di sini bilang Muhammadani juga, di sini tadi Zaidani. Ya, sama-sama marfu jadinya kan? Zaidani, Muhammadani lah. Siapa yang memukul siapa kalau begitu kan nggak tahu gitu jadinya. Nggak mungkin dalam satu kalimat itu ada dua fa'il, ada dua yang marfu, nggak mungkin. Jelas sampai sini? Baik. Nah, yaitu kalau dalam kondisi tasniyah atau musanna yang bermakna ganda, double. Baik. Wa fil jamaah, bagaimana kalau berbentuk jamaah? Jamaah artinya apa? Ya, jamaah. Bagaimana kalau fa'ilnya atau maf'ulnya berbentuk jamaah? Apa yang terjadi? Ya. Kita lihat contohnya di situ. Wa fil jama'ati doroba az-zaiduna al-amrina. Ya. Doroba az-zaiduna al-amrina. Baik. Jadi sekarang bagaimana kalau fa'ilnya banyak? Ya. Ya. Jadi kalau banyak itu caranya bagaimana? Menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Udah kita pelajari kemarin ya. Baik, berarti zaidun ditambahkan waw dan nun jadinya zaiduna. Kalau ditambahkan ya dan nun jadinya zaidina. Kalau zaidaini dong jadinya musanna. Jama' ini jama', ya. Masih ingat enggak bedanya kemarin? Zaidaini sampai zaidina. Ya. Nah, jadi kalau nanya fathah itu jama', ya zaidina. Fathah itu ya. Kalau zaidaini, kalau ni itu musanna. Bedakan ya. Baik. Jadi zaidani kalau di jama' dia tambahkan waw dan nun. Jadinya zaiduna. Kok zaidina gimana? Ya. Zaiduna jadinya ya. Jadinya zaiduna. Jadi doroba zaiduna, berarti dia sebagai fa'il di sini. Nah, maka tanda marfunya apa di sini? Wow. Kenapa nggak pakai zaidina? Karena pakainya di sini nanti ya itu kalau dalam kondisi nasab. Ngerti? Baik. Berarti Muhammad kalau di mansubkan jadinya Muhammadina. Ingat bedanya musanna sama jamak mudzakkar salim. Daini, dina, fathah kasroh fathah. Masih ingat ya bedanya ya. Baik. Nah, jadi zaidun itu kalau di jamak bisa zaiduna, bisa zaidina, tapi kita pilih yang pakai waw. Kenapa? Karena kaidahnya kalau dia sebagai fa'il itu marfu'nya dengan waw sebagai pengganti dhamma, ya. Baik. Kalau di mufrad marfu dengan dhamma, kalau di musanna marfu dengan alif, kalau di jamak marfu dengan waw. Itu fa'il. Kalau maf'ul, kalau dia mufrad mansub dengan fathah, kalau dia musanna mansub dengan ya, kalau dia
Jamak mansubnya juga sama dengan ya. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau antum disuruh i'rab nanti, ya, antum sebutkan tanda-tanda i'rab seperti ini. Ya. Contohnya misalkan doroba fi'il. Fi'il apa dia? Madi, mudhari, amr? Madi. Fi'il madi. Sudah selesai. Itu i'rab yang singkat ya. Doroba fi'il madi. Zaidun fa'ilun. Ya, fa'il itu marfu apa mansub? Marfu, kan disebutkan fa'ilun marfu'un. Kemudian tanda rafa'nya apa? Dhamma. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Alamah artinya cara tandanya. Ya, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhamma. Udah selesai. Baru kemudian Muhammadan apa namanya? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu mansub atau marfu? Mansub. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Fathah. Jelas? Nah, coba sekarang anak i'rab yang ini. Perhatikan. Doroba Zaidani Muhammadaini. Ya, doroba fi'lun madhi, kemudian Zaidani fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Kenapa? Di annahu musanna. Ya, kenapa harus ditambahkan kata li annahu musanna? Karena normalnya marfu itu dengan dhammah. Maka ketika antum marfu'nya dengan alif, kan orang bertanya-tanya. Orang tahunya marfu itu dengan dhammah, tiba-tiba antum katakan marfu dengan alif, maka jelaskan ke orang li'annahu musanna. Jelas? Karena dia musanna. Kemudian Muhammadaini, ya, antum katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Limadza? Li'annahu musanna. Jelas ini? Karena dia musanna. Baik. Jadi ya ini pengganti dari fathah gitu. Maka kita sebutkan normalnya mansub itu dengan fathah, tapi karena musanna mansubnya dengan ya. Kalau yang jamak, doroba Zaiduna, doroba fi'il madi, Zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-wawu. Kenapa? Li'annahu jamak atau jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian Muhammadina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Limadza? Li'annahu jamak mudzakkar salim lebih lengkapnya. Jelas ya? Baik, itu dia i'rab ringkasnya. Nah, jadi cara membedakan siapa yang memukul siapa pada kalimat ini, lihat dari tanda i'rabnya. Kalau dia pakai wawu, berarti dia yang memukul. Bahasa gampangnya begitu ya. Lihat di sini. Siapa yang memukul, dia pakai wawu. Siapa yang dipukul, dia pakai ya, gitu. Kalau kita tukar sekarang, ya, Muhammaduna, kemudian ini Zaidina, berarti Muhammad yang memukul Zaid, gitu ya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak begitu ya. Muhammad memukul Zaid. Nah, kalau kita merubah Zaid yang memukul, berarti tinggal dibolak-balik aja kan. Zaid memukul Muhammad. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab nggak perlu dibolak-balik, caranya hanya harokatnya ditukar. Ngerti ya? Baik. Misalkan sekarang ada Ahmad, ada Egi. Nah, Ahmad sama Egi, ya. Ahmad memukul Egi, maka Ahmad harokatnya apa? Dhammah. Egi harokatnya fathah. Sekarang Egi balik memukul Ahmad. Egi harokatnya sekarang dhammah, Ahmad harokatnya fathah. Jelas? Kenapa dhammah fathah berubah? Karena mereka sama-sama mufrad. Nanti, nah sekarang Ahmad manggil teman-temannya 3 orang, Egi juga manggil teman-temannya 3 orang. Ya, teman-temannya Ahmad mukul teman-temannya Egi, maka Ahmad dan teman-temannya harokatnya apa? Wow, nggak bisa lagi pakai dhammah. Kenapa? Karena jamak sekarang. Jelas ini? Nah, Egi dan teman-temannya sebagai yang dipukul, mereka harokatnya apa sekarang? Iya. Kenapa nggak bisa fathah lagi? Karena udah banyak jamak. Gitu ya. Begitu juga kalau Ahmad sama Hisham misalkan. Ahmad sama Hisham mukul Egi. Maka Ahmad sama Hisham harokatnya harus apa? Alif. Kenapa nggak bisa fathah? Nggak bisa dhammah lagi? Karena sudah musanna. Musanna itu nggak ada fathahnya, nggak ada dhammahnya. Zaidani, mana dhammahnya? Nggak bisa untuk paksa jadi Zaidanu, nggak bisa. Jelas ini? Baik. Nah, lihat di kitab wafil jama'ati doroba az-zaiduna al-amrina wa inna ma qulta, ya,
dan antum katakan doroba walam takul dorobu wahum jamaah. Mungkin antum perhatikan di contoh di papan ini, ya. Di sini walaupun fa'ilnya 1, 2 ataupun 3 lebih, maka fi'ilnya itu tetap doroba, ya kan? Ya, doroba kan artinya satu orang melakukan, ya. Nah, ini kaidahnya, ya. Kalau kata kerja itu antum letakkan di awal kalimat, dia nggak terpengaruh oleh jumlah. Mau berapapun yang melakukannya tetap doroba. Ngerti? Nah, jadi kapan dia berubah? Kalau dibalik, misalkan kita katakan Zaiduna. Nah, di sini antum katakan dorobu. Jelas? Ya. Udah jamak kan? Mengikuti ini. Ya, kenapa ini mengikuti? Karena dia berada di belakang. Kalau berada di depan seperti contoh ini, ya, mau berapapun jumlahnya di sini tetap doroba. Nanti ya. Nah, jadi dia hanya memberi pengaruh kalau antum letakkan di depan. Kalau di belakang enggak kena pengaruh dia tetap doroba. Baik. Maka kata kerja kalau berada di awal kalimat hanya ada dua kemungkinan, doroba atau dorobat. Itu doang. Doroba buat laki-laki, dorobat buat perempuan. Berapapun jumlah mereka. Mau dia yang laki-lakinya 2 atau 3 atau 10 atau 100 atau 1 juta tetap doroba. Itu yang perempuan. Mau perempuannya ada 2, 3, 10, 100, 1 juta tetap dia dorobat. Nanti ya. Taib. Nah, jadi tidak kita katakan dorobu di awal kalimat, enggak, ya, tetap doroba. Ya, kecuali kalau berada di tengah. Baik. Jadi wa innama qulta doroba. Antum katakan doroba. Walam takul dorobu. Antum tidak katakan dorobu. Wahum jamaah. Padahal mereka jamaah kan? Ya. Muhammaduna itu jamaah, Zaiduna itu jamaah, tapi kenapa enggak mengatakan dorobu? Ya karena berada di awal. Alasannya di sini dikatakan penulis li'annal fi'la idza taqaddama wahidun wa idza ta'akhkhara sunniyah wa jumi'a lidhamir alladhi yakunu fi. Li'annal fi'la, apa itu li'anna? Karena fi'il itu idza taqaddama, kalau dia berada di taqaddama. Apa itu taqaddama? Depan. Fi'il itu kalau berada di depan wahidun, dia dihitungnya 1. Ya, jadi hitungnya 1. Ini kan dihitung 1 nih doroba. Ya, dihitung domir huwa kan 1 ya. Ngerti maksudnya? Nah, jadi ini kaidahnya ya. Al fi'lu idza taqaddama wahidun. Fi'il itu kalau dia taruh di depan maka dia dihukumi 1. Wa idza ta'akhkhara, tapi kalau dia berada di belakang, maksudnya berada di belakang berarti sebelah kiri ya, paham ya? Nah, contohnya yang ini tuh. Ini maksudnya udah berada di belakang nih. Depan itu di sini, belakang itu di sini. Jadi kalau fi'il itu ta'akhkhara, ya, berada di belakang, sunniya artinya dimusannakan. Sunniya ini dari kata musanna ya. Sunniya artinya dimusannakan. Berarti kalau doroba ini kita taruh di sini, jadinya Zaidani doroba, jadinya domir huma ya, jelas ini. Nah, jadi dimusannakan. Wajumi'a dijamak juga, tergantung kepada apanya? Lid domir, tergantung kepada domirnya. Apa itu domir? Kata ganti. Tergantung kepada kata ganti alladzi yakunu fi, yang ada di dalamnya. Jelas? Jadi tergantung kepada domir yang ada di dalamnya. Kalau domirnya musanna, maka dia musanna. Ya, kalau domirnya jama, maka dia jama juga. Ya, kalau dia musanna, maka antum katakan doroba. Ya, kalau dia jama, antum katakan dorobu. Tasrif fil madhi ya. Menyesuaikan. Itu kapan terjadi menyesuaikan itu? Kalau dia ta'akhkhara. Apa itu ta'akhkhara tadi? Berada di belakang. Berada di sini maksudnya. Ini pindah ke sini. Jelas ya? Baik. Nahwu qaulika, contohnya kalimat Zaidun qoma. Ya, di situ ya taqaddama atau ta'akhkhara fi'ilnya di situ. Ta'akhkhara. Ya, waz-zaidani waz-zaiduna qoma qamu.
Kalau az-zaidani koma, ya, berubah kan komanya, ya, mengikuti domir pada kata az-zaidani. Az-zaidani itu domirnya huma, maka koma juga harus domirnya huma. Kemudian az-zaiduna domirnya hum, maka fiilnya juga menjadi domir hum, yaitu komu, ya, koma komu, menyelesaikan. Ya, selanjutnya begitu juga komat komata kumna dan seterusnya. Baik. Jadi sannaita koma wa jama'tahu, antum musannakan fiil koma itu, wa jama'tahu, dan antum jamak juga, kadang dia musanna kadang dia jamak, li'annahu fi'lun mutaakhirun, alasannya adalah karena dia berada di belakang. Wadah sampai sini? Mafhum? Baik. Jadi fi'il itu kalau berada di belakang maka dia mengikuti. Kalau dia berada di depan, mandiri dia. Begitu. Baik. Misalkan Ahmad masuk ke ruangan kelas ini, ya. Kalau Ahmad yang datang duluan, ya, maka bebas dia mau pakai baju apa aja karena dia datang duluan. Jadi maksudnya dia nggak harus ngikut baju orang lain, ya. Ya, terserah nanti yang datang di belakangnya yang datang di belakangnya Ahmad itu ada 10 orang, 30 orang, Ahmad tetap dia bajunya sama. Nanti karena Ahmad datang duluan. Tapi kalau Ahmad datang belakangan, ya, orang-orang banyak sudah datang masuk kelas ini, kemudian Ahmad datang belakangan, maka Ahmad wajib mengikuti baju orang yang sudah ada di datang. Jelas? Baik. Kenapa? Karena datang belakangan. Nah, itulah makna dari sini. Li'annahu fi'lun mutaakhir. Karena datang belakangan, karena terlambat, maka dia harus mengikuti, ya, i'rab atau mengikuti domir yang sudah melewatinya. Ya, jadi mana yang lebih datang duluan, dialah yang punya hak. Wadihna? Baik, itu dia pembahasan fa'il dan maf'ulun bih. Ya, jadi kesimpulan kita bahwasanya fa'il itu selalu marfu, maf'ul bih itu selalu mansub. Tapi tanda marfu'nya beda-beda. Jelas ya? Tanda marfu itu beda-beda. Kita lihat di sini ada 3 tanda marfu, dhamma, alif sama waw. Ya. Tanda mansub ada 2, alif, fathah sama ya. Kalau ada 2 ya, hitung 1 ya. Hati ya. Jadi kalau tanya ke antum nanti, kapan fa'il itu marfu'nya dengan alif? Jawabannya apa? Kalau dia berbentuk musanna. Kalau tanya ke antum, kapan fa'il itu marfu'nya dengan waw? Kalau dia berbentuk, ya, jama'. Kalau tanya misalkan, kapan maf'ulun bihi itu mansubnya dengan ya? Ketika berbentuk musanna atau jama' mudzakkar salim. Cara membedakannya gimana kalau sama tanda i'rabnya? Cara membedakan di harokat huruf dal. Kalau dia fathah musanna, kalau dia kasroh itu jamak. Paham ya? Kalau di kitab gundul kan nggak ada harokatnya ya. Kalau di kitab gundul nggak ada harokatnya, tapi di harokat 1 ini pasti dikasih harokat untuk membedakan, gitu ya. Ya, kalaupun tidak dikasih harokat, antum bisa pahami dari konteks kalimatnya nanti. Kalau lagi membicarakan 2 orang, berarti fathah di situ seharusnya. Nanti ya. Nah, gitu dia. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jelas semua insyaallah ya. Baik, ini dia pembahasan kita tentang al-fa'il wal maf'ul bihi. Nah, kita bahas singkat-singkat saja agar tidak memberatkan untuk murojaahnya. Ya, jika ada yang tanyakan ketika merojah nanti, insyaallah nanti akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.